dalam melakukan sebuah penelitian, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Saya akan membuat garis besar saja dari yang mana penelitian dilakukan. Itu dimulai dari yang pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafki. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, dalam melakukan sebuah penelitian ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Saya akan membuat garis besar saja dari yang mana penelitian dilakukan. Itu dimulai dari yang pertama, permasalahannya apa. Nah, jadi dalam melakukan penelitian yang perlu kita tekankan, jadi jangan berpikir bagaimana atau gimana caranya untuk menemukan judul atau mendapatkan judul. Nah, jadi kebanyakan mahasiswa kan yang kita temui itu mengeluh begini, saya belum punya judul Pak. Nah, gitu ya. Oh, judulnya susah Pak. Oh, saya belum punya ide untuk menemukan judul. Nah, itu yang harus dihindari ya. Nah, itu sekali-sekali jangan pernah berpikir untuk membuat judul terlebih dahulu atau memikirkan judul. Nah, itu harus dihindari. Karena bagaimana? Karena ketika nanti kita melakukan penelitian, nah kita akan kesulitan. Nah, permasalahannya di sini apa gitu. Nah, terus apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan itu. Jadi kita kebingungan nanti ya, kita pasti kebingungan sehingga dalam melaksanakan penelitian nanti ya, kita nggak tahu harus ngapain. Nah, jadi jangan berpikir untuk menentukan judul dulu, tapi tentukan dulu permasalahannya apa. Jadi kita melihat bagaimana situasi saat ini atau fenomena apa yang terjadi saat ini. Nah, itu yang perlu kita putuskan terlebih dahulu, itu yang perlu kita tentukan ya. Kemudian setelah kita tahu fenomena yang terjadi, kemudian kita lihat faktor-faktor apa saja penyebab fenomena itu ya. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab fenomena tersebut. Jadi di sini ada hubungan antara yang kita butuhkan atau yang kita perlukan dengan yang terjadi. Nah, terdapat gap atau ketidaksesuaian dengan yang kita harapkan dengan yang terjadi saat ini atau saat kita akan melakukan penelitian itu. Nah, itu yang perlu kita tegaskan tentukan terlebih dahulu. Misalnya kita punya statement begini, dalam bidang transportasi misalnya ya, dalam bidang transportasi banyak penumpang mengeluhkan transportasi kereta api di suatu kota X misalnya ya. Nah, penumpang banyak mengeluhkan tidak tepat waktu ya, kedatangannya maupun keberangkatannya tidak tepat waktu. Sementara jumlah transportasi kereta api itu di kota X tersebut cukup memadai. Tapi kenapa kok terjadi keterlambatan dalam hal keberangkatan dan kedatangannya? Nah, ini kan fenomena, ini kan masalah ya. Ini kan masalah sehingga kita perlu mencari tahu apa penyebabnya. Nah, faktor-faktor
penyebab keterlambatan itu. Nah, kita cari. Kemudian, namun beberapa waktu dia juga kadang juga tepat waktu ya, beberapa kesempatan kadang juga tepat waktu misalnya. Nah, ini perlu kita lihat saat keterlambatan itu faktornya apa. Nah, ini yang harus dijelaskan. Kemudian setelah itu yang kedua, setelah kita menemukan permasalahan, baru kita identifikasi masalah-masalah itu. Jadi kita uraikan faktor-faktor penyebab keterlambatan itu apa. Nah, kita uraikan. Nah, itu identifikasi masalah. Kemudian baru yang ketiga, kita rumuskan masalahnya. Kita rumuskan, kita buat beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan dari identifikasi permasalahan yang kita uraikan tadi. Nah, kita rumuskan masalahnya. Nah, jadi kemudian dalam perumusan masalah ini yang perlu kita hindari juga mengemukakan pertanyaan apakah gitu ya, pertanyaan apakah. Jadi jangan apakah ada hubungan faktor ini dengan ini. Nah, apakah ada hubungan keterlambatan dengan kepuasan pengguna moda transportasi kereta api. Nah, ini dihindari kata-kata apakah ini ya, pertanyaan apakah ini, karena dalam hasilnya nanti jawabannya ini hanya akan membutuhkan jawaban ya atau tidak saja. Cukup begitu, sudah itu habis ya, sudah itu habis. Nah, jadi tidak ada analisa lebih lanjut ya, tidak ada tindakan lebih lanjut yang perlu kita lakukan. Nah, sehingga pertanyaan seperti itu harus dihindari. Nah, alangkah baiknya kita buat pertanyaan bagaimana analisa keterlambatan keterlambatan kedatangan dan keberangkatan kereta api ini dan dampak. Nah, bagaimana dampaknya keterlambatan keberangkatan dan kedatangan kereta api ini terhadap pelayanan masyarakat atau terhadap kepuasan masyarakat atau pengguna moda transportasi kereta api. Nah, itu malah lebih baik karena setelah itu pasti ada tindakan lebih lanjut yang bisa dilakukan setelah itu. Nah, kemudian setelah kita rumuskan masalah, baru kita rumuskan tujuannya. Nah, tujuan ini yang perlu kita ketahui juga. Tujuan ini terfokus pada rumusan masalah saja ya. Coba usahakan tujuan penelitian ini hanya terhadap rumusan masalah yang sudah kita buat. Jadi kalau kita menemukan rumusan masalah, kita membuat rumusan masalah itu ada 2 poin atau 3 poin, maka tujuannya hanya menjawab yang 2 atau 3 itu saja. Jadi nggak usah jauh-jauh uraiannya, hanya menjawab seputar rumusan masalah saja. Jadi kalau kita membuat rumusan masalah ini, rumusan masalahnya seperti ini misalnya, bagaimana dampak keterlambatan keberangkatan kereta api terhadap penumpang. Nah, maka tujuannya adalah untuk menentukan faktor-faktor yang membuat untuk menentukan faktor-faktor dampak dari keterlambatan kereta api bagi penumpang. Nah, tujuannya fokus hanya menjawab rumusan masalah. Ya, kemudian agar penelitian tidak melenceng jauh atau tidak kemana-mana arahnya atau bisa membuat kita fokus pada tujuan penelitian, maka kita batasi penelitian kita. Misalnya kita hanya membuat penelitian itu hanya sebatas waktunya hanya pada saat tahun itu saja atau beberapa bulan gitu kita lakukan penelitian. Kemudian misalnya kita mau melakukan penelitian observasi misalnya ke suatu daerah, nah kita batasi daerahnya itu apa. Nah, kemudian faktor-faktornya kita batasi apa saja. Nah, itu harus kita buat batasan seperti itu supaya penelitian kita lebih terarah atau terfokus. Kemudian kita rumuskan hipotesanya, dugaan sementara dari yang ingin kita kaji.
Jadi kalau misalnya dari beberapa penelitian didapatkan hipotesanya, misalkan ternyata penyebab keterlambatan kereta api karena banyak karyawannya yang tidak bekerja sesuai semestinya, misalnya. Itu dugaan awal. Jadi misalnya ada 5 penelitian yang menyatakan seperti itu, sementara ada 3 penelitian atau 2 penelitian yang berkata sebaliknya. Nah, ini kita ambil yang penelitian yang banyak menyatakan hipotesa yang sama, yang serupa, ya. Kita ambil yang penelitian yang paling banyak menyatakan hipotesa awal. Nah, kemudian setelah kita rumuskan hipotesa, sebelumnya hipotesa ini tidak selalu ada, ya, tidak selalu muncul dalam beberapa penelitian, karena hipotesa itu tergantung dari penelitian kita. Kalau penelitian kita kuantitatif, misalnya pendekatan kuantitatif yang kita lakukan, maka ini butuh hipotesa awal. Tapi kalau penelitiannya deskriptif atau bersifat pendekatannya bersifat kualitatif, nah ini tidak perlu hipotesa awal, ya. Kemudian penelitian penelitian observasi itu juga terkadang tidak perlu hipotesa juga, bahkan mungkin bisa menemukan hipotesa baru. Kemudian untuk penelitian analisis yang bersifat hitung-hitungan seperti di bidang-bidang keteknikan gitu, ya, teknik sipil, teknik mesin atau teknik-teknik yang lain. Nah, di mana kita melakukan sebuah desain struktur gedung atau desain sebuah mesin. Nah, itu juga tidak perlu hipotesa karena kita merancang sebuah bangunan atau alat gitu, ya. Nah, jadi kita yang membuat rancangannya sendiri. Nah, sehingga hipotesa awal juga terkadang tidak perlu digunakan. Kemudian